MGA. Chapter 13 Kneel Down and Beg for Forgiveness. Novel Gu, ID. MGA. Bab 13 Berlutut dan Memohon Pengampunan. Chu Feng berlari ke samping dan menghindari serangan Chu Cheng. Pada saat yang sama, salah satu kakinya menyentuh tanah. Dia tiba-tiba berputar, dan setelah satu putaran, kakinya ditarik. Melihat itu, wajah Chu Cheng sedikit berubah dan dia buru-buru mundur. Tapi sayangnya, bukan hanya kaki Chu Feng yang abnormal cepat, posisinya juga akurat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat ia panik, Chu Cheng hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan secara paksa memblokir serangan Chu Feng. Bang. Setelah sapuan kaki, Chu Cheng dipaksa mundur beberapa langkah dan perasaan mati rasa terus-menerus datang dari lengannya. Saat itu, Chu Cheng sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu benar-benar melebihi harapannya sehingga dia harus memperlakukan pertarungan dengan serius. Kamu tahu barang-barangmu, tetapi hanya dengan tubuh yang kuat, pada akhirnya, tidak mungkin menjadi berguna. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan keterampilan bela diri. Ha! Chu Cheng terus-menerus memukul titik akupuntur tubuhnya dan dia tiba-tiba berteriak keras. Dalam sekejap, tubuhnya berkembang sedikit dan tinjunya meningkat juga bertambah besar. Juga, kulitnya berubah dari putih menjadi ungu dan pembuluh darah muncul. Itu sangat menakutkan. Keterampilan memperkuat. Chu Feng menyipitkan matanya dan dia bisa tahu bahwa Chu Cheng menggunakan semacam keterampilan memperkuat. Skill seperti itu tidak akan mengubah jumlah skill yang dimiliki, tetapi seluruh tubuh mereka akan menerima upgrade. Setelah berkultivasi sampai titik tertentu, tubuh seseorang tidak akan diserang oleh unsur-unsur, juga tidak bisa pedang atau tombak menembus tubuh. Seluruh tubuh mereka ingin senjata mematikan. Dia melihat perubahan ekspresi Chu Feng sehingga Chu Cheng langsung bangga pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Chu Feng tidak terduga, ia tahu bahwa kelemahan terbesar Chu Feng adalah bahwa ia tidak menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan yang dia gunakan disebut Body of Steel. Dengan keterampilan itu, seseorang akan hampir tak terkalahkan saat secara fisik melawan seseorang dari tingkat yang sama, jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Chu Feng. Chu Feng, kamu bisa berlutut dan memohon pengampunan, atau... Tetapi bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan kata-katanya, tubuh Chu Feng melintas dan menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia tiba di depan Chu Cheng. Tinju yang kuat dan berat semakin besar di matanya. Melihat bahwa Chu Feng berani bertarung dengannya secara fisik, Chu Cheng mencibir dan dia juga mengayunkan tinjunya ke tangan Chu Feng. Dentang. Dengan tabrakan kedua tinju, sebuah suara terdengar, seolah itu adalah tumbukan baja. Tapi setelah pertukaran itu, Chu Cheng terdorong mundur beberapa langkah. Perasaan mati rasa tidak berkurang tetapi agak meningkat di tinjunya dan dia menatap Chu Feng yang melakukannya bahkan tidak didorong setengah langkah mundur. Bagaimana tubuh orang ini begitu kuat? Chu Cheng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan keterampilan yang dibudidayakan saat ini, ada hampir tidak ada yang berani memenuhi kekuatannya dengan kekuatan di tingkat budidaya yang sama. Tapi sekarang, di depan matanya, bukan hanya Chu Feng bertemu kekuatan dengan kekuatan, ia bahkan memiliki keuntungan. Itu benar-benar membuatnya merasa bahwa situasinya tidak baik. Suara mendesing. Advertisements. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng berlari di depan dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Dia langsung menyerang tepat Chu Cheng di depannya. Chu Cheng yang memiliki dua pelajaran sebelumnya tidak dengan paksa menerimanya. Sebaliknya, dia membidik pergelangan tangan Chu Feng dan meraihnya. Ini. Tapi masih belum waktunya bagi Chu Cheng untuk bahagia. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa tangannya tidak meraih apa-apa, dan telapak tangan yang mengarah langsung kepadanya juga menghilang di udara. Berdebar. Ah! Saat dia terkejut, telapak tangan yang sangat kuat dengan keras mendarat di dadanya. Telapak tangan Chu Feng memiliki banyak kekuatan. Chu Cheng didorong mundur lebih dari 10 meter kemudian jatuh ke tanah sambil menyemburkan seteguk darah. Adegan itu membuat Chu Zhen yang mengamati melebarkan mata dan mulutnya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan berpikir bahwa bahkan Chu Cheng yang berada di tingkat keempat roh akan dikalahkan oleh tangan Chu Feng. Itu sudah melampaui batas yang bisa dia tanggung. Bagaimanapun, sebelumnya, Chu Feng adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa lebih berguna. Bagaimana ini terjadi? Pada saat itu, di wajah Chu Cheng, selain rasa sakit, sebagian besar adalah kejutan. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa meraih pergelangan tangan Chu Feng dan malah dipukul olehnya. Apakah dia melatih keterampilan? Mustahil. Sangat tidak mungkin. Dia hanya berada di pelataran dalam selama 10 hari.
Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan? Chu Cheng merasa bahwa apa yang diperlihatkan Chu Feng tidak bisa menjadi keterampilan bela diri, karena dalam 10 hari, tidak mungkin untuk belajar keterampilan bela diri. Tetapi jika dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya menggunakan keterampilan bela diri, itu bahkan keterampilan terkuat di pengadilan dalam Palem Ilusi, yang tahu bagaimana perasaannya. Kakak, tepat pada saat itu, Chu Zhen berlari, mendukung Chu Cheng dan ingin melarikan diri. Dia benar-benar panik. Dia hanya berpikir bahwa jika Chu Cheng tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia hanya bisa memikirkan untuk melarikan diri. Tidak perlu pergi begitu cepat kalian berdua. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng muncul tanpa membuat suara dan menghalangi jalan mereka. Advertisements. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Chu Zhen memiliki wajah yang tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa menutupi rasa takut di hatinya. Itu karena Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Perubahan itu benar-benar membuatnya takut. Aku tidak berencana apapun. Keluarkan saja semua hal pada dirimu, berlutut dan mohon maaf, maka aku akan membiarkanmu pergi. Ada senyum kecil yang tergantung di wajah Chu Feng, tetapi senyum itu membuat mereka bahkan lebih ketakutan. Chu Feng, jangan berlebihan, kata Chu Cheng sambil menggertakkan giginya. Aku berlebihan. Anda semua berkata dengan mulut Anda bahwa saya sampah. Menghina dan menghina saya di depan orang lain. Kamu bahkan mengikutiku dengan diam-diam, dan kamu ingin merampok dan memukuliku. Sekarang Anda mengatakan saya berlebihan. Aku tahu kamu tidak melihatku sebagai bagian dari keluarga Chu, tapi itu tidak masalah, karena aku juga belum pernah melihatmu sebagai keluarga. Menghina saya baik-baik saja, tetapi memperlakukan Chu Yue seperti itu tidak dapat ditoleransi, karena Chu Yue adalah keluarga bagi saya, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin saya lindungi. Setelah mengatakan itu, wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi dingin dan dia mengulurkan tangannya. Dengan dua poni yang tajam, dua tamparan yang jelas mendarat di wajah Chu Cheng dan Chu Zhen. Kedua tamparan itu sangat kuat dan keduanya jatuh dengan keras di tanah. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan dengan keras menendang dada Chu Cheng. Bagaimana mulutmu sekarang? Apakah Anda tidak bisa memaksakan logika Anda? Apakah Anda sangat mengancam? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Berbicara, katakan, tolong maafkan aku. Sementara Chu Feng berbicara, dia menamparkan Chu Cheng dua kali lagi. Setelah dua tamparan itu, kedua pipi Chu Cheng dibiarkan dengan dua bekas telapak tangan merah dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Bagi saya untuk memohon sampah seperti Anda inginkan. Chu Cheng tampak sangat keras kepala. Tapi Chu Feng hanya tersenyum, dan mulai melambaikan kedua tangannya. Beberapa tamparan terus-menerus mendarat di wajah Chu Cheng. Dalam situasi itu, pipi Chu Cheng dengan cepat mulai membengkak, dan kepalanya menjadi kepala babi. Chu Feng, melihat bahwa kakak laki-lakinya sendiri dilanda dengan kejam oleh itu, Chu Zhen akhirnya meledak. Advertisements. Bergerak, hanya dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dan dengan tamparan, Chu Zhen berbaring di tanah bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk naik kembali. Saat itu, Chu Zhen benar-benar mengerti perbedaan antara dia dan Chu Feng. Jadi ternyata dia benar-benar tidak bisa mengambil satu serangan pun dari Chu Feng. Chu Feng, bunuh aku jika kamu berani. Chu Cheng mengungkapkan tatapan menyeramkan dan mulai berteriak. Kamu pikir aku tidak? Saat dia mengatakan itu, Chu Feng mengambil belati dari pinggang Chu Cheng, mengarahkannya ke dantiannya dan berkata, aku akan menghitung sampai 1. Jika Anda tidak meminta maaf, saya akan menghancurkan dantian Anda dan Anda tidak akan bisa berkultivasi lagi dalam hidup Anda. Kamu berani. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Chu Cheng langsung berubah. Tidak ada lagi dosa, dan menggantikan itu adalah rasa takut yang tak tertandingi. Dia merasakan hal yang sama dengan Chu Zhen. Dia juga berpikir bahwa Chu Feng di depannya benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Dia benar-benar tidak yakin apakah Chu Feng akan menghancurkan dantiannya atau tidak, atau apakah dia akan membunuhnya. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Clear cache dan cookie browser kamu bila ada beberapa chapter yang tidak muncul. Baca novel terlengkap hanya di novelgo.id.